Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jalan keselamatan. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan Tuhan menciptakan cakrawala, daratan dan lautan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 26. Dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia dan semuanya itu indah, di mana manusia sangat sempurna di mata Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Karena Allah menciptakan manusia yaitu menurut gambar dan rupanya dalam Kejadian 1 ayat 27. Kita mengetahui bahwa manusia sungguh sempurna bagi ciptaan Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan memberikan napas kehidupan kepada manusia, yaitu menghembus napas kehidupan melalui hidung kepada manusia. Maka jadilah manusia itu dan bernapas dalam Kejadian 2 ayat 7. Lalu Tuhan berfirman kepada manusia, yaitu supaya mereka mengalami berkat, di mana berkat itu untuk berkuasa atas segala ciptaan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kuasa kepada manusia atas ciptaannya dalam Kejadian 1 ayat 28. Lalu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, dan Tuhan berfirman kepada manusia, semua tumbuh-tumbuhan atau buah-buah yang ada di Taman Eden boleh kamu makan, kecuali yang ada di tengah-tengah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh kamu makan ataupun rabah. Ketika kamu merabahnya, maka engkau akan mengalami dosa dan kematian. Namun apa yang terjadi dengan manusia? Manusia lebih memilih mementingkan kepribadian mereka. Mereka memberontak dalam perintah Tuhan. Lalu manusia melihat buah itu sangat baik untuk dimakan. Manusia mengambil dan merabah buah itu, lalu jatuh manusia ke dalam dosa. Hal ini menandakan bahwa hubungan dan manusia terputus. Apa akibatnya ketika hubungan manusia terputus? Apa yang terjadi manusia itu? Yang terjadi adalah masalah mendasar atau dosa asli kepada manusia, di mana manusia terpisah dengan Tuhan akibat pemberontakan tersebut, yaitu tidak mentaati perintah Tuhan, di mana ini sudah dicatat oleh Alkitab dalam Kejadian 3 1-6. Dan selanjutnya adalah dosa asli. Ini adalah disebabkan sebab manusia telah menjamah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka terjadi manusia adalah dosa asli, di mana firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan Allah karena dosa. Lalu apa yang terjadi dengan manusia selanjutnya adalah manusia dikuasai oleh setan atau iblis. Iblis menjadi majarela atas manusia. Iblis mengontrol setiap manusia, yaitu baik pemikiran dan semuanya adalah iblis yang mengontrol manusia. Yang terjadi dengan manusia adalah setelah terpisah dengan Tuhan adalah mengalami 6 masalah, yaitu masalah yang dihadapi manusia setelah terpisah dengan Tuhan. Pertama, anak iblis, seperti yang kita cerita tadi dalam Yohanes 8 ayat 44, manusia sudah dikatakan menjadi iblis yang menjadi bapa manusia, karena manusia menurut semua perkataan iblis atau bujukan iblis. Yang kedua adalah masalah penyembahan berhala, di mana manusia diperbudak oleh setan, yaitu iblis tersebut, dan juga manusia melakukan ritual atau pemujaan roh leluhur kepada diri mereka, yaitu mereka mengatakan bahwa itu baik bagi mereka, sehingga mereka melakukan pembujak kepada leluhur. Lalu agama mereka lakukan hal ini berkaitan supaya itu menjadi mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga
adalah masalah emosional atau mental, di mana manusia mengalami sakit penyakit yaitu takut, amarah, kekerasan, sakit penyakit mental, dan membunuh hawa nafsu dan sebagainya. Ini dikatakan bahwa manusia telah terpisah daripada Tuhan. Lalu selanjutnya adalah masalah jasmani atau sakit penyakit. Manusia mengalami sakit penyakit, kanker, dan penyakit tidak sembuh-sembuh. Itulah dialami manusia. Lalu yang kelima adalah masalah setelah kehidupan, di mana manusia mati lalu dihakimi dan masuk neraka. Yang keenam adalah masalah generasi masa depan. Dalam arti manusia mengalami dosa turun-temurun. Dari pertama sampai turun-temurun mereka mengalami dosa akibat terpisah daripada Tuhan. Lalu manusia mempunyai cara atau metode. Metode cara manusia mencari jalan keselamatan adalah melalui agama. Agama yang mereka lakukan adalah menurut itu baik bagi mereka, bahwa agama itu dapat menyelamatkan mereka. Namun Tuhan menegaskan tidak ada keselamatan di kolom langit atau pada siapapun selain hanya dalam nama Yesus Kristus. Itulah yang membuat bahwa pendapat manusia dan pendapat Tuhan berbeda. Lalu berbuat baik, apa yang dilakukan manusia, berbuat amal tanpa kebaikan, supaya itu terlihat baik di mata Tuhan, supaya itu dapat menjadi bertemu dengan Tuhan bagi manusia. Dan selanjutnya adalah filsafat, pengetahuan yang luar biasa sangat mempengaruhi bagi manusia, yaitu dapat melihat bahwa diri mereka dapat bertemu dengan Tuhan atau dapat menjadi jalan keselamatan bagi mereka, yaitu melalui filsafat. Namun itu semua adalah kosong karena itu tidak menurut dalam keadaan ajaran Tuhan. Lalu adalah sains ramalan. Ini yang terjadi dalam manusia, bahwa manusia banyak melakukan sains ramalan atau ramalan yang menurut kehendak mereka baik. Namun dari cara gambar tersebut adalah semua sia-sia, hal itu tidak baik menurut Tuhan. Lalu masih adakah jalan untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah masih ada solusi? Nah, solusinya satu-satunya Yesus Kristus adalah yang dapat dilakukan oleh manusia, adalah hanya Yesus Kristus, di mana dikatakan dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah yang dikatakan bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan melalui karya penyaliban Yesus Kristus, bahwa dosa kita telah terhapus, di mana hari ini kita juga digenapi. Tuhan memberi 3 jabatan, meyakinkan bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Yang pertama adalah nabi sejati. Nabi sejati ini dikatakan ia adalah menjadi jalan penghubung manusia dengan Allah. Yang awalnya manusia berdosa, yang awalnya masih terjebak oleh dosa, terjauh daripada Tuhan. Namun Tuhan kembali menegaskan dirinya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ dikatakan bahwa ia adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Dan selanjutnya imam sejati, di mana dosa aslinya terjadi, yang manusia mengakibatkan manusia daripada Tuhan dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Allah datang kepada menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu melalui dari anaknya Yesus Kristus, yaitu dalam Roma, di mana barang
siapa berbuat baik, berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan ditebus oleh manusia. Ya, karena melalui roh yang memberikan kita hidup, membedakan kita dari itu. Semuanya itulah yang dikatakan imam sejati, bahwa kita telah ditebus dosa kita oleh melalui Yesus Kristus, dan selanjutnya Raja sejati ini adalah dikatakan menghancurkan kuasa iblis yang awalnya mendomasi atas hidup kita, mengontrol kita dan menutup akses untuk kita menuju Tuhan. Namun Allah kembalikan tujuan kepada kita, dan melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat diselamatkan, dan kuasa iblis tersebut dikalahkan melalui kuasa iblis tersebut, yaitu Yesus Kristus, terjadi atas hidup kita. Dan selanjutnya mengapa harus Yesus yang dijanjikan? Karena Yesus adalah keturunan yang sudah dinubuatkan untuk meremukkan kepala si iblis atau setan. Meskipun tumitnya akan diremukkan di dalam api yang akan menjadi tanda mati, ia akan menderita dan mati dalam Kejadian 3 ayat 15. Namun semua itu tergenapi melalui karya penyaliban Yesus Kristus, yaitu mati di bukit Golgota melalui penyalibannya, dan ia menginjak kepala iblis, yaitu melalui penyaliban di atas bukit tengkorak atau Golgota. Lalu pengenapan Yesus menggenapi hal itu semua karena di dalam Matius 1 ayat 27 dan sampai 23, melalui kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan Bunda Maria, dan ini menegaskan bahwa ia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, dan dalam arti ia akan menyelamatkan kita dari dosa. Percaya menerima menegaskan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dengan mengabdi mulut kita tidak dapat diselamatkan, yaitu imamnya percaya kepada Tuhan, dan kita harus membuka hati kita bahwa kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kita, dalam Roma 10 ayat yang 10. Kita mengetahui bahwa Yesus satu-satunya yang mendapat menjadi juru selamat kita adalah, mari saudara-saudara kita membuka hati kita, menaruh harapan kepada Tuhan, dan kita berdoa dan mau menerima Yesus. Kita berdoa. Tuhan terkasih, saya adalah orang berdosa. Hingga sekarang saya mengikuti kehendak saya. Namun saat ini saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk saya. Saya membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan diri saya dan Juru Selamat saya. Datanglah dan bimbing saya selamanya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Setelah kita menerima Yesus Kristus, kita menerima 7 berkat sebagai anak Tuhan. Yang pertama adalah
dikatakan anak Tuhan. Yang awalnya kita dikuasai oleh iblis, maka kita diselamatkan oleh Allah. Maka kita di status kita adalah akan menjadi anak Tuhan ketika kita keluar dari segala kuasa iblis, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan yang kedua, berdiam atau bimbingan Roh Kudus memimpin kita dimanapun kita berada. Perlindungan itu nyata baik bagi kita. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus bekerja dimanapun kita berada. Apapun yang kita naikkan, maka akan terjadi adalah jawaban doa karena Tuhan. Dan selanjutnya Roh Kudus bekerja yang telah menjadi akses sebuah kita menjadi sebagai anak Tuhan, yaitu adalah berkat yang kita terima. Dan yang keempat adalah kuasa kegelapan runtuh, di mana kita setelah otoritas anak-anak Tuhan, maka kuasa iblis yang mengikat kita akan runtuh karena Allah telah beserta kita. Dan yang kelima, pertolongan malaikat. Malaikat menolong kita, yaitu pelayanan roh yang menyelamatkan kita, yang menjaga kita. Dan yang keenam adalah kewargaan surga. Yang awalnya kita anak iblis, kita jatuh dalam neraka. Dalam hal arti ini kita tidak ada hak untuk menerima keselamatan. Namun Tuhan datang kepada kita dan menegaskan bahwa kita bisa setelah menerima Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan, maka kita diselamatkan. Maka status kita dikatakan akan menjadi kewargaan surga, di mana dikatakan dalam Filipi 3:20. Lalu selanjutnya setelah kita menerima keselamatan sebagai anak Tuhan, maka berkat kita terima adalah kita menyiapkan hati kita membuka hati kita untuk melakukan penginjilan di seluruh dunia, di mana kita mengabarkan keselamatan tersebut kepada yang belum percaya. Apa yang kita terima, maka kita juga akan diterima oleh orang lain. Itulah yang menjadi suatu yang dilakukan sebagai anak Tuhan. Kita menyatakan diri kita untuk mau mewartakan keselamatan tersebut kepada orang yang belum percaya. Setelah kita menerima Tuhan, itu adalah hal yang baik. Mari kita membuka setiap hati dan pikiran kita untuk tidak menjadi anak Tuhan. Kita menerima jalan keselamatan tersebut, yaitu jalan baik untuk menerima kita. Demikian juga kita ketika kita menerima Tuhan, maka mari kita melakukan penginjilan. Demikian yang saya sampaikan kepada saudara. Kiranya Tuhan memberkati.